Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Partai Perebutan Tempat Ketiga Penuh Kombinasi Maxim Vachier-Lagrave versus Daniil Dubov. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, karena MVL berhasil memenangkan match keempat, maka skor menjadi sama kuat, yaitu 2-2 antara MVL versus Dubov. Oleh karena itu, partai yang sangat menentukan akan terjadi pada hari yang kedua ya, untuk menentukan siapa yang menempati posisi ketiga dalam turnamen Champions Chess Tour Airthings Master 2020 until 2021. Apakah Dubov atau MVL? Oke, kita langsung masuk ke informasi terkait pertandingannya. Pertandingan ini berlangsung pada hari pertama babak peremputan tempat ketiga turnamen Champions Chess Tour Airthings Master, tepatnya pada match yang keempat, yang berlangsung pada tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Daniil Dubov yang merupakan Grandmaster asal Rusia berperingkat 29 dunia menghadapi perlawanan dari Maxim Vachier-Lagrave yang merupakan Grandmaster asal Prancis berperingkat 5 dunia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Maxim Vachier-Lagrave mengenakan catur boh hitam dengan rating FIDE 2784 menghadapi perlawanan Daniil Dubov yang menggunakan catur boh putih dengan rating FIDE 2710. Dubov memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion C5 oleh Maxim Vachier-Lagrave yang merupakan pembukaan pertahanan Sisilia. Kuda F3, pion D6, dan di sini Daniil Dubov memilih variasi Moskow ya, yaitu dengan gajah skak di petak B5. Kuda menutup ancaman skak, rokade pendek oleh Dubov. Pion A6 mengancam gajah, gajah pukul kuda, dan gajah pukul gajah. Pion C3, kuda F6 mengancam pion, benteng E1 melindungi pion, gajah C6 mencoba untuk mendapatkan pion putih dengan kuda dan gajah hitam, namun di sini Dubov memilih tidak menyelamatkan pion tersebut dan memilih langkah pion menuju petak D4. Gajah pukul pion di petak E4 tidak terpengaruh dengan ajakan pertukaran pion yang dilakukan oleh Dubov di petak D4. Dan di sini Dubov memilih variasi kanal attack atau serangan kanal dengan gajah menuju petak G5. Di sini harus ya bagi Maxim Vachier-Lagrave untuk memindahkan gajahnya. Jika tidak, misalkan dilakukan langkah pion menuju petak H6, setelah gajah pukul kuda, pion pukul kuda, benteng pukul gajah. Dan jelas, dalam situasi seperti ini, Maxim Vachier-Lagrave akan kalah karena sudah tertinggal secara perwira. Oke, di sini tentu saja balasan yang harus dilakukan oleh Maxim Vachier-Lagrave adalah memindahkan gajahnya dan dipindahkan ke petak G6. Pion D5, menteri D7, kuda B menuju D2, dan rokade panjang oleh Maxim Vachier-Lagrave. Mengetahui MVL melakukan langkah rokade panjang, maka Dubov langsung mengarahkan serangan ke pertahanan sek menteri dari hitam tempat rajanya berada dengan pion menuju petak B4. Pion E6, kuda menuju petak C4. Menteri B5 mengancam kuda, kuda pindah ke petak D2 melindungi kuda putihnya yang lain. Pion E pukul D5, dan di sini apa balasan dari putih dengan pion A4 mengancam menteri hitam, menteri mundur ke petak C6, pion B5. Dan ini adalah langkah yang sangat disayangkan ya menurut Tarigan Catur, karena kita lihat setelah
pion A pukul B5, pion A pukul B5, menteri pukul pion di B5. Kita lihat, pion dari Maxim Facciola-Grafé masih 7, sedangkan Dubov 4. Dia membuang 3 pion sia-sia ya, padahal pembukaan atau permainan baru saja berlalu dari pembukaannya dan sedang memasuki middle game. Dan di sini balasan dari Dubov lainnya adalah cukup mengejutkan dengan menteri menuju petak F3 tanpa menyelamatkan kudanya. Pion pukul kuda, gajah pukul kuda, pion pukul gajah, namun pion pukul gajah ini adalah kelemahan dan ini dimanfaatkan oleh Dubov untuk melakukan langkah kombinasi demi kombinasi dengan cara benteng skak di petak A8, raja C7, benteng pukul benteng, raja pukul benteng, dan menteri pukul pion di petak F6, menggarpu raja dan benteng. Raja pindah, menteri pukul benteng. Gajah E7, kuda F1, menteri B6, menteri A8, menteri A6. Sebenarnya di sini menurut tarigan catur akan lebih baik jika misalkan yang dilakukan oleh Dubov adalah menteri pukul menteri dan pion pukul menteri. Karena jika ini yang dilakukan, maka misalkan setelah benteng menuju petak A1, putih atau Dubov dapat mengambil keuntungan 1 pion ya. Namun sayangnya yang dilakukan oleh Dubov adalah menteri menuju petak H8. Pion B5 sangat berbahaya jelas ya. Padahal seharusnya pion yang di petak B ini, yang ada di petak B5 ini, sudah didapat oleh seorang Dubov. Kuda E3, menteri C8. Menteri pukul menteri, raja pukul menteri. Kita lihat memang secara perwira kualitas dari Dubov lebih unggul. Namun kita lihat secara pion kalah cukup jauh ya. Hitam memiliki 6 pion, sedangkan putih cuma memiliki 4 pion. Kuda pukul pion di petak C4. Tapi ini langkah penting dari Dubov untuk membuat Maxim Facciola-Grafé kehilangan 1 pion. Karena jika pion pukul kuda misalkan ada benteng pukul gajah. Oleh karena itu, di sini bukan pion pukul kuda yang dilakukan oleh Maxim, melainkan dengan melakukan langkah raja menuju petak D8, menjaga gajah hitam, kuda pindah ke petak A3 mengancam pion, pion B4, pion C pukul B4, pion C pukul B4 masih mengancam kuda putih, kuda C4, raja D7, pion F3, pion B3, raja F2, gajah F6, kuda D2, dan selangkah lagi promosi ya oleh pion hitam dengan menuju petak B2. Kuda E4, gajah pukul kuda, pion pukul gajah, gajah menuju petak G5. Benteng pindah ke petak B1 dan gajah menuju petak C1. Inilah langkah yang membuat Maxim Facciola-Grafé jauh lebih unggul ya, dengan gajah menuju petak C1, membuat benteng putih menjadi terkurung dan setidaknya membuat pion-pion dari hitam bisa menjadi lebih lincah untuk mendapatkan promosi. Raja E2, raja E6. Nah, sebenarnya di sini yang seharusnya dilakukan oleh Dubov apabila masih ingin permainan lebih sengit adalah raja menuju petak D1. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer lanjutannya akan seperti ini. Raja E5, pion G4, raja pukul pion, pion G5, pion D5, raja C2, raja E3, raja D1, pion D4, raja E1, raja F4, raja D1, raja F3, dan seterusnya. Di sini situasinya masih, walaupun sudah kalah ya Dubov, namun situasinya masih lebih baik. Sayangnya, di sini yang dilakukan oleh Dubov adalah
raja menuju petak D3. Dan ini membuat Maxim lebih mudah untuk memenangkan permainan. Dengan cara seperti ini, raja E5, pion G3, pion H5, pion H3, pion F6, pion H4, pion F5, pion E pukul F5, raja pukul pion F5, raja D4. Ini juga langkah yang salah ya, karena setelah raja menuju petak G4, jelas Maxim Vachier-Lagrave akan menang karena bisa mendapatkan 2 pion putih dan mengantar pion hitam yang dari petak H5 menuju promosi. Raja D5, raja pukul pion di petak D6, raja pukul pion di petak H4 setelah raja menuju petak E5, dan Maxim Vachier-Lagrave melakukan langkah terakhirnya, yaitu di langkah ke-48 dengan raja menuju petak G3, dan tepat di langkah ini Daniil Dubov memutuskan untuk menyerah karena sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Dubov untuk menghentikan pion promosi dari seorang Maxim Vachier-Lagrave. Dan karena kekalahan Dubov ini, maka permainan menjadi imbang ya dengan skor 2-2 dan membuat partai hari kedua menjadi lebih seru ya. Karena siapapun tentu saja ingin menang untuk mendapatkan gelar hiburan ya, yaitu peringkat ketiga dalam turnamen Champions Chess Tour. Setelah babak semifinal, keduanya, MVL dan Dubov, kalah dari lawan-lawannya masing-masing, yaitu Levon Aronian dan Temur Rajabov. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.